Islam menerapkan syariat kepada seluruh manusia, maka tatkala itulah terwujud Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan kasih sayang, Islam yang memberikan kebaikan pada seluruh makhluk hidup ataupun selain makhluk hidup. Seluruh yang ada di dalam semesta ini mendapatkan kebaikan daripada Islam yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berjibaku bagaimana agar firman-firman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi-solusi kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan oleh manusia. Karena tatkala manusia menerapkan Islam, tatkala itulah dia mendapatkan kebahagiaan, dan dia tidak hanya memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri, tapi dia memberikan kebahagiaan pada orang lain, bahkan pada tumbuhan dan hewan-hewan. Karena itulah Islam rahmatan lil alamin adalah hasil daripada penerapan syariah dalam bentuk yang kafah, dan ini pernah terjadi di zaman ketika khilafah masih diterapkan. Karena khilafah lah yang akan menjamin syariah diterapkan secara total. Tidak ada satupun sistem yang bisa menjamin syariah diterapkan secara total kecuali sistem itu adalah sistem khilafah, dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Syariat ini diterapkan kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian oleh para khalifah di zaman kekhilafan Umayyah, para khalifah di zaman kekhilafan Abbasiyah, dan juga para khalifah di zaman kekhilafan Utsmaniyah. Tugas kita sekarang agar kita bisa mengembalikan Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak seperti sekarang yang mungkin Islam ditakuti, Islam mungkin dianggap jelek. Tugas kita adalah mengembalikan Islam rahmatan lil alamin hanya dengan satu cara, yaitu cara yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menerapkan Islam secara kafah melalui sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem khilafah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berkontribusi dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting disadari karena memang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Saya bacakan begini. Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, inilah ayat yang digenapi, dan umat Islam Indonesia ini sadar mana yang ajaran setan. Sekarang sudah melihat dengan kasat mata pelaku pembunuh, pelaku pembom, dia punya agama yang tidak suka dengan agama lain. Ini yang penting disadari, bahwa orang yang seperti itu fanatisme agama tapi tidak memahami agama. Sadarlah wahai bangsaku Indonesia, bahwa agama Islam itu politik. Tidak usah politik-politiklah beragama itu. Kalau memang membawa kepada Tuhan, mari kepada Tuhan yang benar. Dan semua umat sekarang tahu perilaku iblis adalah membunuh dan membinasakan. Ini surat Az-Zuhruf ayat 36 digenapi. Orang yang ngajinya di luar firman Tuhan pasti dibawa setan. Apa itu kitabnya? Yaitu kitab kuning itu tadi. Karena kitab kuning bukan Al-Quran, kitab hadis bukan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan, barang siapa meledakkan diri untuk membunuh orang Kristen, maka dia sukses mendapatkan bidadari 72. Nah, ajaran inilah yang harus dihilangkan dari Indonesia. Karena ajaran itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Ada lagi hadis yang mengatakan, jika anakmu murtad,
maka bunuhlah anakmu itu. Itu kata hadis yang sering dibacakan oleh Pak Dani. Itu juga ajaran harus dihilangkan dari Indonesia, supaya anak cucu kita ke depan tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit masyarakat yang semacam itu. Ini agama Islam ini mesti direpresi ajarannya. Karena agama Islam sudah tidak jelas pedomannya. Ditanya Al-Quran, tidak paham Al-Quran, lari ke hadis. Ditanya tidak hadis, oh itu hadis doib. Itulah selalu menghindar jawaban mereka. Kita harus jujur, kalau memang pelaku bom ini orang Islam, Islamlah itu yang tanggung jawab. Jangan mengelak, oh ini oknum. Gak bisa. Karena pengajarannya ada, saya tahu. Saya Islam sejak kecil, sampai 36 tahun memeluk Islam, tahu persis pengajaran itu. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam, karena saya tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran jin. Ya, kenapa saya katakan ajaran jin? Orang kitabnya ada di surat jin, surat 72 Al-Jin. Fakta saya bicara. Dan ini harus menyadarkan bangsa Indonesia. Apa sih untungnya kita mengikuti Islam? Yang jelas banyak merugikan, banyak korban gara-gara Islam. Apa untungnya? Agama tidak bisa menyelamatkan. Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa bangga-banggaan dengan Muhammad bin Abdullah? Bangga-banggaan dengan Islam. Apa untungnya buat saudara? Lihat tuh. Gereja katedral hancur. Siapa pelakunya? Ya saya sih bukan memvonis, biarkanlah pihak kepolisian yang menentukan siapa itu pelakunya. Saya hanya menyebutkan ikut berduka cita terjadinya di gereja katedral. Saya harap kepada keluarga yang masih ditinggalkan, kalau yang meninggal, bersabarlah. Cuman memang ini jadi tumbal. Agar bangsa Indonesia itu sadar bahwa inilah aslinya Islam. Ini aslinya Islam, saudaraku. Jangan ditutup-tutupin lagi. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh lagi dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ini akibat yang jelek dianggap baik. Tidak ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad akan menyelamatkan. Jadi saya katakan dengan tegas, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terbukti, ya, terbukti. Lihat di Cigi, lihat sekarang di Makassar. Cobalah kita melek mata hati kita. Apa untungnya saudara dari Islam? Islam hanya agama bisnis untuk Indonesia. Ini yang harus didengar oleh publik. Islam hanya numpang bisnis. Tolonglah jangan mementingkan kepentingan pribadi. Pentingkan kepentingan masa depan anak cucu kita. Masa depan bangsa kita. Jangan sampai membunuh, meledakkan bom, mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Yang bisa masuk surga, yang bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bukan mengatakan Allahu Akbar sambil meledak di tubuh. Tidak ada ayatnya. Orang yang bunuh diri akan masuk neraka. Sebagaimana dikatakan, alladzi yang nuku nafsahu yang nukuha finnar walladzi yata'anuha finnar. Ini kata hadis Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang mencekik dirinya sendiri atau bunuh diri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan seseorang yang menusuk dirinya bunuh diri, maka ia akan menusuk dirinya di neraka. Orang yang meledakkan bom di dunia, maka di akhirat terus-terusan dia selamanya meledakkan bom di dirinya.
Dia akan meledakkan api neraka terus di dalam dirinya di akhirat nanti. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Saya sudah pernah mengatakan bahwa terorisme itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai orang-orang yang membaca sebuah kitab suci berhenti membacanya dan mempelajari kitab itu. Dan itu yang saya katakan. Dan beberapa teman dari Densus 88, saya sudah berbicara bahwa tidak mungkin terorisme di Indonesia bisa dihentikan sampai Anda akan menghentikan sebuah pelajaran tentang memahami dan mendalami nilai-nilai dasar agama di sebuah pesantren atau di komunitas. Dan mereka sekarang belajarnya itu bukan lagi di pesantren, tetapi di halakah-halakah, di rumah-rumah makan, di tempat-tempat yang biasa dan tidak disangka oleh polisi dan tentara bagi keamanan negara ini. Jadi terorisme itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kapanpun, karena ada kitab yang membolehkan untuk melakukan kegiatan itu, untuk boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan itu yang terjadi sudah berabad-abad. Jadi begini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa teroris itu tidak bersalah. Kenapa? Itu ajaran kitab suci. Mereka tidak bersalah karena mengikuti ajaran yang sudah diturunkan, yang sudah dipatenkan sebagai kitab dari langit.